Polisi menangkap satu persatu pemuda yang sebelumnya melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam di kawasan Sidoarjo. Total ada 12 orang dan 3 diantaranya masih di bawah umur, dibekuk dari tempat berbeda. Tidak hanya pelaku, polisi juga mengamankan 10 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah ponsel serta motor yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan. Aksi para pelaku cukup sadis dan sudah melukai 3 orang korban yang ditemui di tempat umum secara acak. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban ada 3 orang, kemudian untuk tersangkanya, jadi ada 12 tersangka, ada 3 diantaranya adalah anak. Motifnya bervariasi, ada yang motifnya karena balas dendam, karena sebelumnya ada terjadi cekcok ataupun perkelahian. Guna kepentingan penyidikan, 12 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, termasuk 3 pelaku yang masih di bawah umur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sekelompok mahasiswa menyerang sekumpulan orang di sebuah warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Bus pengangkut rombongan santri berjumlah 37 penumpang terjun ke jurang sedalam 15 meter di Wonosobo, Jawa Tengah. Pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten kembali dibongkar. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya, Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi di mana hendak balas dendam usai bertikai. Sekelompok mahasiswa menyerang lawannya yang sedang berkumpul di sebuah warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya merusak pemirsa, barang dagangan yang ada di warung turut dijarah. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekelompok pemuda menyerang sekelompok pemuda lainnya di sebuah warung Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya menyerang dan menganiaya penjaga warung, kawanan pemuda ini juga menjarah barang dagangan yang ada di warung. Setelah videonya viral, aparat Polrestabes Medan yang menyelidiki akhirnya menangkap 9 dari 31 pelaku yang sedang berkumpul di sebuah rumah kos. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, 31 mahasiswa tersebut hendak menyerang 2 mahasiswa lain yang sebelumnya terlibat perkelahian. Dan kita semua prihatin terhadap peristiwa ini yang mempertontonkan sebuah peristiwa yang bisa dikatakan barbar, melakukan penyerangan terhadap karyawan toko, bahkan kemudian mengambil sebagian dari milik toko, yang itu adalah menjadi barang yang diperjualbelikan, menjadi barang dagangan, menjadi barang untuk menafkahi keluarganya. Polisi mengimbau para pelaku lain agar segera menyerahkan diri sebelum ditindak tegas. Sementara 9 pelaku yang tertangkap sudah dijadikan tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk warga lantaran menganiaya juru parkir di salah satu pusat perbelanjaan. Ia marah karena juru parkir tersebut menduduki sepeda motornya yang terparkir.
Aparat Polsek Panakukang yang mendapat laporan mengevakuasi seorang pemuda pengunjung pusat perbelanjaan di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini sebelumnya nyaris diamuk warga lantaran bertindak arogan, menganiaya seorang juru parkir di parkiran pusat perbelanjaan tersebut. Coba ada pukul. Kau langsung bikin tersangka kalau kau pukul. Percaya kak, tersangka kau kalau ada pukul. Saat akan membawa pelaku, rekan juru parkir yang emosi hendak memukul pelaku, akhirnya turut diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Naik. Sekali mau lihat, saya tersangka juga. Saat diperiksa, pelaku mengaku kesal lantaran juru parkir tersebut menduduki sepeda motornya. Sedangkan rekan korban tidak terima hanya karena masalah hal sepele temannya dianiaya. Kenapa? Apa masalahnya di sana? Dulu juga dong ini, teman kemenangan di atas motornya, terus dia mukul dari belakang. Dia katanya, kenapa kau duduk di motor? Baru kita sebagai tukang parkir jaga motornya orang, Pak. Oh, iya. Jadi gara-gara dia nggak terima motornya diduduki? Cuma itu? Iya. Apanya dia pukul? Di sininya, ada itu si kemenangan polisi. Berapa kali dia pukul? Satu kali. Tanya dulu sebelumnya langsung pukul begitu? Saya tanya, Pak, kenapa motor diduduki? Nah, terus apakah jawabannya? Dia mencoret saya. Apa dia bilang? Terus dia pukul lagi. Jangan melawan, Pak. Jadi waktu kau habis pukul, kau pukul duluan atau dia sempat melawan? Saya pukul duluan, Pak. Baru kau sempat dipukul juga? Dia melawan, Pak. Polisi kemudian memediasi keduanya hingga akhirnya sepakat berdamai dan tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Kecanduan judi online, seorang juru parkir di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di sebuah warnet. Pelaku berhasil ditangkap usai aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warnet di kawasan Ranah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor jenis Matic milik seorang pengunjung warnet. Pelaku yang diketahui bernama Ali Ibrahim sehari-hari bekerja sebagai jukir di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kepada polisi, ia mengaku telah menjual motor tersebut ke daerah Kabupaten Solok seharga 3 juta rupiah. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Pencurian kendaraan bermotor yang berlokasi di depan warnet. Kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan tentunya. Tim Klewang Polresta Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian bermotor tersebut. Kemudian setelah mengamankan, tim Klewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap barang bukti tersebut telah dijual ke daerah Alahan Padang atau Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seseorang yang diduga bandar judi online saat menggerebek sebuah warung kopi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri kembali menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89 senilai 67,5 miliar rupiah. Tim Satreskrim Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek sebuah warung kopi yang sedang ramai pembeli. Saat penggeledahan, seorang diduga bandar judi online ditangkap beserta barang bukti buku rekaman judi, uang tunai Rp750.000 dan 4 telepon seluler berisi situs judi online dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Di Jakarta,
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89 berupa 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah dan uang tunai sebanyak 52,5 miliar rupiah. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 1 korporasi, di mana 9 tersangka diantaranya telah ditahan, 2 tidak ditahan karena sakit keras, dan 3 masih buron. Dan selain itu juga ada kita sita berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar yang saat ini sudah kita pindahkan ke rekening Exro Barreskrim. Untuk total mobil yang kita sita saat ini ada 11 unit senilai kurang lebih 15 miliar dan 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota. Terkait pemberantasan judi online dan robot trading, pengelola nama domain internet Indonesia, Pandi, menyatakan siap membantu pemerintah melalui platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange. Ya, dengan melakukan crawling, kita bisa lihat kontennya ada apa sih di situ. Kalau ada pattern-pattern yang mencurigakan, nah langsung kita bisa masukkan ke dalam ID/IDS, kemudian jika diperlukan kita periksa secara manual, tapi umumnya secara otomatis kita sudah lakukan, kita memberikan notifikasi langsung kepada mereka. Persoalan judi online saat ini sangat meresahkan, sehingga pemerintah terus melakukan pencegahan, pemblokiran, dan menangkap para pelaku judi online. Tim Liputan, iNews melaporkan. Diduga terkait kasus suap Harun Masiku, KPK menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta. Penggeledahan terkait kasus suap Harun Masiku oleh KPK berlangsung pada pukul 8 Rabu malam. Setelah 5 jam penggeledahan, penyidik KPK tampak membawa 3 koper warna hitam, kardus dan tas kecil yang diduga berupa berkas atau data. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, rumah mewah yang digeledah KPK ini milik mantan Ketua Umum P3, yaitu Jan Faridz. Hal itu dikuatkan oleh keterangan salah satu warga setempat. Tahu saya Pak Jan Faridz. Pak Jan Faridz ya. Ini memang rumah pribadinya dia atau ini salah satu rumahnya aja yang Mas tahu? Setahu saya dia ada beberapa rumah ya di sini. Salah satunya ya sebelahnya ini baru dibeli, sama di sebelah sana ada satu lagi setahu saya. Berikutnya kita akan menuju ke informasi berikutnya, di mana 2 orang pelajar sekolah menengah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Para pelaku ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Ini apa? Hah? Yang buat? Sabu. Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Batam mencurigai sebuah koper saat melintasi alat pemindai barang bawaan ke dalam bagasi. Saat pemeriksaan CCTV, diketahui koper ini dibawa oleh 2 orang pemuda. Petugas pun langsung mengamankan keduanya. Ketika diperiksa, keduanya bernama Fauzan dan Ahmad, masih berstatus pelajar asal Aceh. Kemudian saat petugas memeriksa koper, ternyata terdapat narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Para pelaku mengaku melakukannya karena tergiur dengan upah yang besar hingga puluhan juta rupiah. Mencurigai ada 2 penumpang yang membawa narkotika, ya, berdasarkan hasil pengamatan dari mesin X-ray. Di image ada barang yang mencurigakan. Pelaku berinisial F dan berinisial A, keduanya adalah warga dari Aceh, ya, ke Batam, kemudian membawa barang untuk tujuan akhir ke Samarinda. Penyelundupan sabu ini adalah kedua kalinya. Mereka mendapatkan sabu dari seorang pria asal Batam berinisial W yang kini menjadi DPO. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.
Satu anggota polisi tewas dan 2 anggota lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit karena ditikam saat penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat, di mana ini polisi menangkap kedua pelaku penikaman anggota polisi tersebut. Tiga anggota Polres Lahat Sat Narkoba menjadi korban penikaman saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Simpang 3, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ketiga korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Basemah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Namun, 1 dari 3 anggota, yakni Bribda Farah Nahbah Atalah, tewas akibat terluka di perut dan paha. Sementara 2 anggota polisi lainnya yakni Brigpol Didit Prasetya dan Bribka Kunto Wibisono dirawat intensif di rumah sakit. Kapolres Lahat AKBP Godpar Lasro Sinaga mengatakan kejadian bermula saat anggota Satres Narkoba di Polres Lahat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti. Namun bandar narkoba tersebut melawan dengan menggunakan senjata tajam dan membabi buta. Akibat serangan itu, anggota kita luka-luka 3 orang. 2 orang sekarang lagi dirawat, sudah selesai mengikuti proses operasi. Mohon doanya agar segera pulih. Dan 1 orang anggota kami dinyatakan meninggal dunia dan akan kita makamkan nanti di Palembang. 2 terduga pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja sudah berhasil ditangkap di Mapolres Lahat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi 5-Man iNews melaporkan. Kasus ibu yang menganiaya anak tiri kembali terjadi, pemirsa. Di Tulang Bawang, Lampung, seorang bocah perempuan disiram air panas oleh ibu tirinya yang marah lantaran anak kandungnya dilempar sendal. Polres Tulang Bawang menangkap Dwi Epri, 27 tahun, seorang ibu muda yang menganiaya anak perempuan tirinya yang berusia 11 tahun. Kejadian ini bermula saat korban dilempari adik tiri atau anak kandung pelaku menggunakan sendal. Korban yang membalas melempar membuat pelaku marah dan langsung menyiram air panas yang baru saja direbusnya. Korban ini diejek-ejek sama adiknya, di mana adiknya ini adalah anak kandung daripada tersangka. Kemudian adiknya ini melemparkan sendal kepada korban, kemudian korban yang saat itu sedang memasak kerupuk mematikan kompornya, kemudian membalasnya, namun balasan lemparan sendal itu tidak mengenai anak tersangka. Kemudian tersangka yang melihat hal itu emosi sesaat, kemudian melemparkan air yang saat itu sedang direbusnya ke bagian bokong dan paha. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti panci yang digunakan pelaku menyiram air panas ke korban. Dan akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tulang Bawang dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, seorang bocah perempuan dianiaya ibu tirinya dengan disiram air panas mendidih hingga terluka bakar di pinggul hingga pahanya. Korban sempat dirawat intensif di rumah sakit dan kini dirawat di rumah kerabatnya. Penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Mabes Polri telah melakukan olah TKP lanjutan dan pengecekan mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Di mana dari hasil tersebut tidak ditemukan tanda kecelakaan dan kecepatan mobil melaju lambat sekitar 35 km per jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di Mapolda Metro Jaya mengatakan olah TKP meliputi pengecekan fisik mobil dan pemeriksaan kondisi mobil meliputi pengecekan rem, handbrake, persneling dan juga lain-lain, pemirsa. Dari hasil olah TKP lanjutan, polisi tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan di mobil korban. Polisi juga menjelaskan sebelum tercebur ke laut mobil milik Brigjen Purnawa Hendrawan Ostefan ini, pemirsa, melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Selain itu, bagian depan sebelah kanan mobil tidak terdapat ban dan saat melaju maksud kami hanya menggunakan velg saja.
tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebelum mobil jatuh ke laut. Nah, ini update-nya rekan-rekan. Jadi proses pendalaman masih terus berlangsung, ya, masih terus berlangsung dilakukan oleh tim gabungan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya dengan tim dari Puslapor. Ya, itu update-nya. Pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya menerjunkan tim laboratorium forensik untuk periksa kendaraan Jenderal Purnawirawan TNI. Hal tersebut dilakukan untuk mencari penyebab kematian Brigjen TNI Hendrawan O. Stephen yang jasadnya ditemukan di Pelabuhan Marunda, Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri memeriksa kendaraan Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan O. Stephen yang disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya pada Senin sore. Bagian kendaraan yang sudah dipenuhi lumpur ini diperiksa dan didokumentasikan untuk kepentingan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti mulai dari bagian depan, tengah hingga bagian bawah kendaraan. Akan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil ya oleh tim Puslapor Bareskrim Polri didampingi oleh penyidik dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Akan dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait kondisi mobil. Sebelumnya kendaraan ini ditemukan tim SAR Jakarta pada Sabtu akhir pekan kemarin atau 8 hari setelah jasad korban ditemukan. Posisi kendaraan berada sekitar 5 meter dari dermaga Marunda dengan kedalaman sekitar 6 meter. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan O. Stephen terekam kamera pengawas atau CCTV saat mengemudikan kendaraan di dermaga hingga tercebur ke dalam laut pada Kamis malam tanggal 9 Januari lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tidak kuat menahan derasnya arus banjir, sebuah jembatan di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur ambruk pemirsa. Beruntung warga yang tengah membersihkan sampah di atas jembatan sempat menyelamatkan diri. Oh, jembatan, jembatan, awas, awas. Kepanikan melanda warga saat jembatan Palanggaran di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk, terseret derasnya arus banjir di sungai. Awas. Peristiwa terjadi saat warga tengah membersihkan sampah dan kayu yang menumpuk di jembatan. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri. Sebelum kejadian atau jembatan ambruk, jadi kami pagi harinya melaksanakan patroli karena situasi jembatan tersebut mulai goyang. Selanjutnya kami bersama anggota menutup jembatan tersebut dengan palang dari bambu dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar agar warga tidak melewati jalan tersebut karena jembatan mulai goyang. Sekira 5 jam kemudian jembatan tersebut ambruk dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ambruknya jembatan membuat jalur akses antar kampung terputus. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah warga di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.